nggak ada satupun yang nyangka ada pandemi, dan core bisnisnya dari awal ternyata ventilator. Jadi ketika banyak perusahaan struggling di masa sulit, masa pandemi seperti ini, tapi perusahaan Bro Daniel ini justru semakin berkembang pesat karena justru peralatan medis yang sedang amat sangat dibutuhkan. Bahkan kita kebayang kan kemarin, jangan salah sahabat workshipper, ini bukan mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Kita tidak ada satupun yang berharap ada pandemi ini, tapi ngapain sih, apalagi yang mau dicari gitu loh, sampai mau-maunya masih gembalain jemaat. Dan notabene gembalain itu, aduh, kita ini kan kayak bahasanya, mohon maaf nih, kayak Shalom, selamat datang di RCC, Revival Community Channel. RCC adalah komunitas untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Di bawah pembinaan Bapak Pendeta Esra Soru, mari kita tumbuh bersama di dalam pengajaran yang benar. Apabila saudara diberkati, jangan ragu untuk subscribe dan share, aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Wah, shalom para sahabat penyembah kantoran, worshipper dimanapun Anda berada. Wow, keren banget. Kita tadi udah cek, pastikan bahwa kita sama-sama sehat, sudah negatif, jadi waktunya kita ngelepas masker. Jadi dari awal kita sudah standar sama prokes. Wow, seru banget. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol ngebakmi beberapa kali, akhirnya kita dapat kesempatan dan saya sambut tamu saya, seorang entrepreneur, seorang pengusaha hebat, punya banyak perusahaan, membangun core bisnisnya dengan sangat kuat di bidang medical equipment. Tapi jangan lupa dia juga seorang pribadi yang berhati gembala, menggembalakan jemaat. Selamat datang Pastor Daniel Supriyanto. Finally you are here, Pak. Yes, finally ya. After beberapa momen kita bersama, Gitu ya? akhirnya saya bisa menjejakkan kaki saya ke tempat Bapak. Ya, ini Anyway, thank you banget ya. Thank you Yep. banget udah sempetin Sama-sama. datang dan Sama-sama. kita ngobrol-ngobrol di podcast kita. Saya kasih judul podcast kita hari ini, teman-teman sahabat worshipper, tetap tegar di masa sukar, makin eksis di masa sulit. Nah, ini orangnya nih. Kita mau kulik, kita mau gali lebih lagi. Shalom, seneng banget, welcome. Shalom, Pak di Yosua. di gubuk kita ini yang ya kita rindu. Intinya gini, Pak Daniel, kita membangun channel ini supaya kita bisa menginspirasi, kita memberkati banyak orang melalui ya nilai-nilai yang kita hidupi, bukan hanya di dalam dunia pelayanan tapi dalam marketplace. Kita sama-sama pengusaha, kita membangun bisnis kita, tapi bagaimana kita bisa spread a positive vibe, memberikan nilai-nilai inspirasi kepada banyak orang melalui apa yang kita hidupi. Jadi sebelum kita ngobrol-ngibril lebih jauh nih, boleh cerita dulu dong, gimana latar belakang, asalnya dari mana, dan kenapa bisa sampai terjerembab di dalam dunia medical equipment ini? Gimana ceritanya? Silakan, Oke. Pak Daniel. Ya, sekali lagi saya bersyukur ya bisa hadir di sini. Yes. Ini satu, saya rasa wadah yang sangat positif. Apalagi di tengah masa pandemik, bukan kita terlena dan kita terjatuh, tetapi kita perlu bangkit. Dan terpenting juga kita harus spread the positive thought ya, yang salah satunya diinisiasi oleh Boksu Bapak Yosuayan. Biksu Tong emang Biksu kan? Tong. Boksu dan bosku ini. Ya, saya cerita sedikit ya, sesuai dengan pertanyaannya Bapak Yosua. Awal mula memang saya punya passion dalam bidang kesehatan. Ya. Sejak saya di bangku pendidikan, sekolah, saya suka sekali dengan hal-hal yang berbau kesehatan. Ya, dulu kalau kita belajar kan namanya biologi, ya kimia. Nah, itu yang saya gelutin. Waduh, ya, ini seru nih. Dari dulu udah seneng biologis berarti ini. Dulu sudah senang. Beda nih antara biologis sama biologi. Biologi itu prosesnya, biologi ya objeknya ya. Objeknya. Jadi gimana? Mulai akhirnya bisa langsung ke medical memang dari passionnya dari awal. Pertama dari passionnya. Okay. Tapi kan passion itu sudah ada.
Tetapi dalam kurun waktu yang saya jalani itu kan bisa saja mulai bergeser ya karena Ya. lingkungan. Oke. Tetapi karena passion itu tetap ada, ternyata saya kembali lagi dalam bidang kesehatan. Kan kalau orang ada passionnya tiba-tiba di medical gitu, Nah, apakah ada background keluarga, misalnya keluarganya dokter, atau kan biasanya langsung kamu mau jadi apa kalau gede, jadinya dokter gitu, tapi kok Betul. ini malah jadi di bidang pengusahanya gitu, kenapa Iya. tuh? Dari keluarga saya nggak ada yang menjadi seorang dokter, Oke. tapi saya dari dulu cita-citanya memang menjadi seorang dokter. Oke. Terus passion saya di kedokteran, di biologi ya saat Oke. itu. Tapi sangat disayangkan saya nggak bisa masuk dalam perkuliahan kedokteran, Oke. pendidikan kedokteran. Sempet daftar tapi ya. Tidak berani daftar. Tidak. Karena biaya kan cukup besar ya, bukan Gitu cukup ya. lagi tapi sangat Besar, besar bagi ya. saya waktu itu, bagi keluarga saya. Jadi saya nggak lanjutkan, malah berubah ke pendidikan yang lain. Ya. Berubah pendidikan lain, tetapi dalam perjalanan yang cukup panjang ya, 4 tahun setelah saya lulus dari kuliah, sebenarnya nggak sampai lulus ya, tapi setelah stop kuliah 4 tahun kemudian saya akhirnya menemukan dunia kesehatan ini kembali lagi, yaitu lewat pekerjaan, dunia pekerjaan. Saya coba apply dan ternyata diterima dan masuk. Itu mulai awal muasalnya. Jadi saya masuk awalnya di Indonesia. mulai kerja Ya, di perusahaan di bidang medical equipment juga gitu ya. betul. Dan akhirnya ternyata ketika membangun usaha, usahanya nggak jauh-jauh dari apa yang dikerjakan ketika jadi karyawan dulu gitu ya. Betul, Wah, kita ini tos dulu dong. Ini sama. Sama ya. Nggak jauh-jauh ketika Iya. kita mulai kerja gitu ya. Nah, tadi sama nih kita berada. Jadi kita ini, saya juga sama nih, dulu kan kerja di bidang sound system, akhirnya ketika memulai usaha sendiri nggak jauh-jauh dari sound system gitu ya. Nah, boleh cerita nggak awal mula ketika mulai setup pertama kali Global Medic Persada? Gimana itu ceritanya itu? Iya, perusahaan ini di set up tahun 2012. Oke. Tapi karena kita di bidang distribusi kesehatan perlu kan ada sertifikat distribusi. Ya. Nah, itu memang memakan waktu cukup lama, 6 sampai 7 bulan. Oke. Sehingga sebenarnya really activity-nya itu di awal tahun 2013. Oke. Ya. Ya, karena berbekal pengalaman, berbekal channel, Mhm. ya tentunya saya memberanikan diri untuk membuka perusahaan ini. Tapi kan namanya perusahaan juga, untuk membangun satu perusahaan diperlukan capital ya. Ya, capital ini juga hal dasar dari seorang pengusaha. Sure. Nah, itu juga membutuhkan satu pengorbanan ya dari kita, bukan karena kita spekulasi, tetapi karena kita melihat jauh ke depan. Ya. Ya, ini perusahaan akan bisa berhasil. Pasti penuh dengan perhitungan. Ya. Ya, kecuali kalau kita melangkah maju tanpa perhitungan, namanya itu spekulasi. Ya, tapi sorry nih, Iya. ada support, dukungan dana atau capital dari keluarga, dari orang tua nggak waktu awal? Tidak ada. Jadi Oh, tidak. Wow. dari awal pasti kita dari sendiri. Jadi dulu kami dan istri mengumpulkan uang untuk membeli rumah. Nah, rumah yang kami tempati, kami jual untuk modal dasar dari perusahaan itu. Oke. Ya, Jadi ya, benar-benar awal-awal. dari modal sendiri lah ya, Modal sendiri. sama keluarga, pokoknya bersama istri gitu Yes, ya. betul. Ya. Betul. Nah, tahun 2012, 2013 mulai aktivitas. Nah, memang dari sejak awal kita sudah menjual produk-produk yang berhubungan dengan pernafasan, seperti ventilator, pasien monitor. I see. Jadi itu ada core bisnis kita yang pertama. Waktu awal sudah mainnya ventilator. Iya, Wah. betul. Nah, inilah sahabat workshipper, makanya saya kasih judul tema kita hari ini, tetap tegar di masa sukar, makin eksis di masa krisis. Kenapa? Karena ini seru nih pengalaman Pak Daniel ini. Siapa sih yang ngerti dan siapa yang berharap tiba-tiba ada pandemi terjadi? Nah, bro, sekarang sorry ya, jadi supaya kita lebih cair aja Iya. kita. Bro Akrab aja ya. gitu. Jadi ini seru banget nih. Nggak ada satupun yang nyangka ada pandemi, dan core bisnisnya dari awal ternyata ventilator. Jadi ketika banyak perusahaan struggling di masa sulit, masa pandemi seperti ini, tapi
perusahaan Bro Daniel ini justru semakin berkembang pesat karena justru peralatan medis yang sedang amat sangat dibutuhkan. Bahkan kita kebayang kan kemarin waktu puncaknya Delta misalnya gitu ya, sampai tabung oksigen krisis, lalu kurang ventilator, dan itu bisa sharing dong. Apa pandangan Pak Daniel ini tentang ini kan kayak blessing in disguise gitu ya. Berkat tak terduga itu kok bisa begitu gitu. Apa pandangan Pak Daniel mengenai hal ini? Ya, saya coba sambung tadi ya. Sejak awal kan perusahaan kita sudah memang bergerak di kesehatan dan kita sudah memang menjual, mendistribusikan produk-produk pernafasan, ventilator. Tapi kalau kita tidak lakukan dengan setia, kita menyerah, pasti di dalam perjalanan perusahaan kan ada up and down ya. Tapi saat kita lagi down, kita terus running. Ya, coba bayangkan saat itu saya tuker nih bisnis saya. Ya 1 tahun 2 tahun nggak jalan, saya tuker bisnis saya, ganti lagi industri. Nah ternyata pandemik datang. Tidak pernah sangka ternyata saya sudah misalnya di bisnis kosmetik nih ternyata kan. Nah jadi memang satu value-nya adalah kita harus lakukan dengan setia. Persistence, betul, itu kata yang tepat. Jadi ya bisnis apa yang kita lakukan, kita perlu lakukan dengan setia. Walaupun saat ini belum menemukan jalan yang terbaik, tapi lakukan terus. Kita tidak pernah tahu kapan saatnya kita akan meraih hasil. Jadi mungkin bahasa saya itu kita nggak pernah tahu aha momennya gitu ya. Tapi tiba-tiba ketika sesuatu Tuhan izinkan terjadi itu jadi aha momennya gitu. Ketika ventilator dicari banyak orang, tabung dicari banyak orang, you are there gitu, dan Anda ada di situ gitu ya. Betul dan sekali. Bukan berarti jangan salah sahabat worshipper, ini bukan mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Kita tidak ada satupun yang berharap ada pandemi ini. Tapi satu hal, nilai tentang persistence itu penting banget. Karena Anda persisten, Anda setia dengan apa yang Anda kerjakan, sehingga Tuhan kasih aha momennya, dan pandemi ini salah satunya. Betul. Ya, jadi saya setuju sekali, kita tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, malah kita kembangkan ini. Ya, kembangkan ini. Perusahaan kita bukan hanya menjual ventilator. Akhirnya karena pandemi kita harus menjual produk-produk yang berhubungan dengan COVID juga. Apaan tuh kira-kira tuh? Contoh, jadi di awal pandemi, sebelum pandemik masuk malah ya, Januari tahun 2020 masuk ke Indonesia, maksud saya Januari tahun 2020 kita sudah mengakuisisi satu perusahaan yang bergerak di disinfektansi. Sanitizer, disinfektansi. Saat itu belum ada pandemik. Sebelum pandemi. Sebelum pandemik. Jadi momen yang sangat pas. 3-4 bulan kemudian kita masuk, orang-orang cari sanitizer gitu ya. Saat itulah sanitizer dan disinfektan sedang. What a blessing ya. Ya. Jadi bukan hanya dari blessing in disguise itu, tapi ternyata ada perencanaan dan juga ada arahan yang tepat dalam bisnis. Jadi kita perlu, ya tentunya sebagai entrepreneur, kita tidak melupakan ada wangsit dari atas, ada pewahyuan dari atas. Kita harus hidup dalam doa sehingga kita bisa mengerti apa yang akan terjadi. Ini keren banget nih. Jadi nilai-nilai yang pertama persisten, lalu yang kedua mendengar suara Tuhan. Jadi kadang-kadang kita ini bisnismen kan kita butuh feeling ya. Dan kalau kita bisnismen yang cuman berdasar kepada nilai-nilai duniawi, feelingnya tuh cuman feeling dunia gitu. Tapi kalau kita melekat, kita dengar suara Tuhan, itu jadi sebuah tuntunan gitu ya. Jadi sebuah tuntunan. Kalau orang Chinese bilang hoki, orang Jawa bilang bejo gitu. Tapi orang percaya bilang blessing. Betul. Setuju sekali. Ya. Wow, keren banget ya. Jadi ketika kita hidup dalam tuntunan Tuhan, Tuhan yang bawa kita ya. Tuhan tuntun kita. Siapa yang kepikir tiba-tiba akuisisi perusahaan yang berbisnis sanitizer, dan ketika pandemi terjadi, sanitizer jadi sebuah produk yang bahkan waktu itu sempat
sempat kosong, sempat kurang gitu ya, dicari banyak orang, harganya tinggi gitu ya. Ya. Wow. Dan saya ngeliat gini Pak Daniel, ini saya mau hubungkan nih. Tadi kita banyak bicara tentang marketplace, tentang bisnis yang dihidupi oleh Pak Daniel. Saya yakin lah tadi bilang tentang pewahyuan. Kalau tidak ada apa ya, kehidupan keintiman sama Tuhan, saya yakin nggak dapet lah tuntunan seperti itu gitu. Nah, yang saya mau tanya gini, apa pandangan Pak Daniel? Karena selain sebagai seorang presiden direktur, CEO, bahkan founder dari sebuah perusahaan medical equipment yang terpercaya gitu, tapi Anda juga seorang gembala, gembalain jemaat gitu ya. Saya yakin ini ada korelasinya gitu ya. Apa pandangan Pak Daniel tentang servanthood leadership gitu ya? Nah. Dan saya yakin nilai-nilai itu yang Pak Daniel pakai di marketplace dalam memimpin bisnis gitu. Apa dampak servanthood leadership itu dalam kepemimpinan Anda di Global Medic? Gimana Pak? Ya, banyak tipikal pemimpin ya, cara-cara memimpin. Tapi saya sangat setuju sekali dengan kata servanthood leadership. Yes. Dan hal itu saya praktekkan dan realisasikan dalam pola kepemimpinan saya. Menurut saya dalam kepemimpinan servant leadership, value yang kita dapatkan adalah pertama itu listening, mendengarkan. Listening. Ya, kalau kita pemimpin yang bisa mendengarkan kata staff kita, karyawan kita akan mampu didengarkan juga sama mereka. I see. Ya. Ya. Dan pada saat kita punya punya kekuatan dalam mendengar, percayalah itu jadi salah satu jalan masuk untuk solusi. Wow. Because Yeah. a good communicator is Yeah. not a good speaker, but a good listener. Betul sekali. Poin guys, ini guys. Gimana? Jadi penerapan tentang seni mendengarkan itu gimana dalam penerapan kepemimpinan di Glomeda? Oke, biasanya kami biasakan dengan dua arah, kepemimpinan yang dua arah, mendengar dengan dua arah. Jadi tidak direction ke satu arah saja. Saat meeting, saat koordinasi, kita biasakan mendengar dari bawah. Oke. Ya, lalu apa masukannya? Ya. Kalau bisa mereka yang punya masalah, mereka yang memberikan solusi sendiri. Bukan kita yang memberikan solusi. Karena di situ kita bisa melihat kedewasaan dari leader di bawah kita. Wow. Jadi biasakan listening. Kalau nggak pernah kita dengarkan, kita hanya ngarahkan dengan tangan besi tanpa mendengar. Kita nggak tahu tingkat kedewasaan, tingkat kekuatan dari leader di bawah-bawah kita. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan dari mendengar. Jadi seni mendengar ini lebih ke bottom up gitu ya. Betul. Bener-bener up-nya yang denger nih, masukan dari bawah gitu ya. Betul sekali. Oke. Betul Apalagi, sekali. Selain listening, kita bisa understanding tentunya, mengerti pokok permasalahan. Ya. Banyak leader tanpa mengerti pokok permasalahan yang sesungguhnya, akhirnya tidak bisa memberikan solusi yang tepat buat permasalahan itu. Setelah mendengar, kita proses, kita olah, lalu kita coba pahamin, lalu outputnya akhirnya pas. Ya. Sehingga keputusan-keputusan diambil sangat tepat untuk kemajuan perusahaan. Dan anak buah kita merasa memiliki keputusan itu ya, karena Betul. masukannya dari mereka ya. Betul. Nah, kata memiliki juga bagus. Jadi banyak karyawan itu bekerja untuk dirinya sendiri karena mereka tidak merasa memiliki perusahaan itu. Ya. Kita harus biasakan seolah-olah mereka yang memiliki perusahaan itu. Ya. Sehingga tanpa disuruh, inisiatif itu akan sangat tinggi sekali. Apa yang Anda lakukan supaya karyawan punya sense of belonging itu? Ya tadi banyak masukan yang kita bisa terima dari luar, terima masukan, lalu membiasakan mereka memberikan solusi sendiri. Tentunya berkoordinasi dengan kita. Ya. Ya, tadi saya katakan mereka yang punya masalah sepatutnya mereka coba berikan solusi sendiri. Ya. Coba kita dengarkan dulu. Ya. Kalau menurut kita solusinya sudah tepat ya silakan dijalankan. Jadi nggak cuman orang bisa kritik, tapi waktu dia
melihat sesuatu yang nggak benar, dia harus memberikan alternatif solusi. Itu yang Betul, dibangun gitu ya. Betul. Ya. Apalagi di posisi manajer. Ya. Jadi selain dia bisa menangkap masalahnya, dia juga perlu bisa memberikan solusi untuk permasalahannya. Dan yang ketiga itu menurut saya sangat penting, developing, ya, untuk membangun. Seorang yang punya hati pelayan, pemimpin yang berhati pelayan adalah seorang pemimpin yang membangun, Ya. bukan yang menjatuhkan, bukan yang menghancurkan. Oke. Nah, seorang pemimpin yang punya hati developing ini pasti dia akan menciptakan leader yang lain. Kalau enggak, dia akan merasa tersaingi. Nah, Sehingga akhirnya karir daripada karyawan di bawahnya dia akan coba buat stagnan mungkin, Itu nggak bisa contoh. berkembang. contoh pemimpin insecure itu ya. Ya, itu kata-kata yang tepat saat ini ya, insecure. Nah, jadi kita harus punya hati yang besar Ya. untuk menjadikan mereka pemimpin juga. Ya. Tentunya developing juga bisa terjadi kalau kita memberikan teladan. Ya. Pemimpin yang bukan karena positioning leadership, tetapi pemimpin yang memberikan contoh Ya. atau teladan. Ya, puji syukur pada Tuhan, saya juga berasal dari bawah ya, level bawah, dari sales. Saya pernah mencontohkan bagaimana menjadi seorang sales, Ya. bagaimana menjadi seorang supervisor, manager. Jadi nggak tiba-tiba karena warisan misalnya saya bisa masuk dalam posisi itu, tapi memang merambah dari bawah. Iya. Jadi pemimpin yang memberikan contoh dan teladan. Saya percaya juga Pak Yosua juga mulai dari Ini hal seru yang nih, sama. seru Ya. nih. Kayaknya sama ya kita tos lagi. Ya, gitu. Jadi Iya, iya. ngobrolnya jadi nyambung gitu, Iya, karena iya. gini, gue banget itu gitu. Iya, betul. Gue banget. betul. Jadi listening, processing, developing gitu ya, Betul, gitu ya. Betul. Apalagi itu kira-kira untuk membangun sense of belonging dari karyawan. Ya, tadi seorang leader harus bisa create another leader di bawahnya. Dengan seperti itu karyawan di bawah kita akan merasa ini seperti perusahaannya mereka. Memuridkan ya. Memuridkan. Wow. Betul. Memuridkan. Kita bisa pakai prinsip-prinsip Christianity yang kita percayai, itu kita bisa terapkan di dalam perusahaan kita. Wow. Saya lihat memang ini saya nggak tahu marketplace mempengaruhi penggembalaan atau penggembalaan mempengaruhi marketplace, tapi memang itulah kehidupan gitu ya. Ketika itu menjadi blending mix, jadi satu, jadi sebuah nilai-nilai hidup kita, akhirnya itu berdampak di semua lini kehidupan, baik di pekerjaan maupun di dalam kepemimpinan pelayanan gitu ya. Nah, sekarang saya boleh mulai geser dikit nih, mulai masuk ke area pelayanan. Jadi saya nggak manggil bro lagi, tapi Boksu nih, Boksu Daniel. Udah berubah. Sama aja, Pak. Jadi saya tuh sampai bingung gitu ya. Saya baca saya ngikutin siapa, who is Daniel Suprianto gitu ya. Apalagi sih yang mau dicari gitu loh. Keluarga bahagia sama Vera, sama 3 anak yang luar biasa diberikan Tuhan. Kemudian perusahaan yang cukup berkembang dengan pesat, anak perusahaan yang begitu banyak gitu dibangun gitu, pengusaha yang hebat gitu. Ngapain sih? Apalagi yang mau dicari gitu loh, sampai mau-maunya masih gembalain jemaat. Dan notabene gembalain itu, aduh, kita ini kan kayak bahasanya, mohon maaf nih, kayak nyebokin jemaat mulu gitu ya. Tempat Kadang sampah ada ya. bermasalah Jadi jadi tempat tempat sampah, jadi tempat keluhan gitu kan. Kadang-kadang ke bawah nggak bisa tidur, urusannya juga urusan orang lagi gitu. What are you looking for this ministry? Ngapain sih masih repot-repot mau jadi gembala gitu? Oke, penggembalaan kita percaya itu adalah salah satu pelayanan. Ya, Yes. sebagai seorang percaya yang sudah naik level ke dewasa, lebih dewasa secara rohani, pasti punya keinginan untuk melayani lebih lagi. Ya. Jadi satu poinnya kenapa menggembalakan, karena pelayanan. Oke. Lalu yang kedua, kenapa penggembalaan, kenapa nggak yang lain? Iya, Kan makanya bentuk pelayanan kan banyak ya. Gini nih, gue mau tanya dulu nih sebelumnya, sebelum kita ngomong ke penggembalaan gitu ya. Iya. Emang dulu dari muda sudah pelayanan atau misalnya bidangnya apa, atau mimpin sel group, atau gimana sih ceritanya? Ya, puji Tuhan dari sejak kecil ya, sekolah minggu, remaja, gereja tempat saya dulu bergereja itu memang mengencourage
dari sejak kecil untuk Oh, melayani. Bahkan saat saya remaja saya sudah melayani sekolah minggu. Jadi memang Christian value itu sudah ditanamin Sudah keluarga ya. Keluarga sudah Keluarga. dari sejak sekolah minggu, dari kecil sudah dibawa ke Ya, gereja lah istilahnya gitu ya. Keluarga Oke. dan tempat memang gereja. Gereja itu memang harus jadi tempat yang penting untuk Ya. kita bertumbuh secara iman ya. Jadi gereja tempat saya dulu itu ya, memang mengencourage, Oke. menumbuhkan rasa-rasa pelayanan itu sudah dipupuk sejak dari kecil. Ya. Lalu Di Jakarta ya dulu ya. itu di gerejanya? Jakarta, saya Oke. tinggal di Jakarta. Lalu memang